Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Revina Ilka, berasal dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan IPS saya dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansah MPD dengan materi strategi pendidikan IPS di Indonesia dan perkembangannya dan konsep-konsep pendidikan IPS. Yang pertama yaitu karakteristik pendidikan IPS di Indonesia. Menurut Saptona, karakteristik pendidikan IPS adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perubahan dapat dalam aspek materi, pendekatan, bahan, tujuan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Yang kedua, perkembangan masyarakat di Indonesia. Perkembangan IPS di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman hidup masa lampau dengan situasi sosialnya yang labil memerlukan masa depan yang lebih mantap untuk sebagai suatu bangsa yang kuat. Yang kedua, laju perkembangan pendidikan, teknologi, dan budaya di Indonesia yang memerlukan kebijakan-kebijakan pendidikan, pengajaran yang sejalan dengan laju perkembangan tersebut. Yang ketiga, agar output pendidikan persekolahan benar-benar lebih relevan dengan tuntutan masyarakat yang akan menjadi bagian dan materi yang dimuatnya dalam kurikulum atau dipelajari peserta didik dapat bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga yaitu orientasi social studies dan pendidikan IPS. Antara ilmu pengetahuan sosial atau social studies dengan ilmu sosial atau social science mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya sama-sama mempelajari dan mengkaji hubungan timbal balik antar manusia, human relationship. IPS merupakan pengetahuan terapan yang dilaksanakan dalam kegiatan instruksional di sekolah-sekolah yang mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran tertentu, antara lain untuk mengembangkan kepekaan peserta didik terhadap kehidupan sosial di sekitarnya. Selanjutnya yang keempat, konsep-konsep tentang pendidikan IPS. Konsep adalah suatu kesepakatan bersama untuk penamaan suatu dan merupakan alat intelektual yang membantu kegiatan berpikir dalam pembelajaran IPS. Beberapa definisi tentang konsep. Menurut S. Hamid Hussein 1995, konsep adalah pengabstraksian dari sejumlah benda yang memiliki karakteristik yang sama. Yang kedua, menurut Moore dalam Scale 1995, konsep adalah suatu yang tersimpan sebuah ide atau sebuah gagasan. Menurut Parker, konsep adalah gagasan tentang sesuatu. Nah, konsep dapat dinyatakan dalam sejumlah bentuk konkret atau abstrak, luas atau sempit, satu atau frase. Berikut beberapa konsep yang bersifat konkret. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua gunung, yang ketiga lautan, yang keempat daratan, yang kelima rumah, negara, barang konsumsi, pakaian, dan juga pabrik. Kemudian konsep yang bersifat abstrak. Yang pertama demokrasi, kejujuran, kesetiaan, keadilan, kebebasan, tanggung jawab, hak, pertimbangan, dan sistem hukum. Baiklah, itulah tadi materi yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, dalam mempresentasikan tugas saya minta maaf karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.